satu bab selesai itu udah murah banget sih Iya, menurutku ya. nggak ada sih, Murah makanya tuh banget. aku join nggak, Iya. karena nggak ada yang ngasih ngasih harga segitu. Aku Nggak segitu, ngelihat bener. beberapa lembaga belajar kayak Iya. belajar bahasa, nggak ada yang 300 bisa Benar sampai benar. satu level. Heeh, betul. Apalagi sampai 45 ya, rata-rata kayak sekitar 1 juta sampai 2 juta gitu. Atau, ada sebenarnya ya, kayak misalnya, apa, dia nyelesain berapa pertemuan gitu ya, dengan harga 100.000 itu juga ada. Tapi nggak enaknya adalah dia ini kayak di Zoom gitu. Jadi kayak satu arah, senseinya ngajar satu arah gitu. Itu juga ada, Mmm. dan siswanya itu 50 orangan gitu loh, itu Oh, ada yang kayak gitu. iya iya, Itu aku juga. pernah sempet waktu itu ikut, tapi yang bahasa Korea sih, Kak. Itu Ah, bener-bener nggak ada yang 2 arah. nempel. Iya, jadi kayak Ah, jadinya cuman mentornya aja yang ini, ngasih jelasin gitu ya. heeh, ngasih Jadi materi. kayak nah ini yang bikin beda sama program ini ya. Kalau saya nggak tahu nanti karena batch 3 kemungkinan saya nggak ngisi. Jadi lebih ke Mbah Sensei atau mungkin nanti ada sensei baru ya. Nah, itu selama ini kita belajar 2 arah sih pasti. Karena nanti saya kayak absen dulu nih, siapa nih yang hari ini mau open mic gitu. Nah, baru abis itu nanti kita bakalan minta anaknya buat baca. Jadi senseinya nggak fokus langsung baca, ngejelasin, nggak. Tapi kita juga kasih kesempatan buat teman-teman buat baca gitu. Jadi di situ sih poin belajarnya adalah praktek gitu. Jadi kalau cuma satu arah senseinya doang yang ngejelasin, itu lebih ke sesi penjelasan kayaknya sih, bukan belajar namanya. Kalau Hai, berhubung ini Fardansang tok nih kayaknya nih yang bisa N5 nih. Fardansang ada di sini? Hai. Oh, Mas yo. Hari Mas ini berarti kamu adalah benda. Ini ya, jadi aku kirim di sini linknya. Coba deh. Coba deh, Fardansang bisa ikutan. Nanti untuk Harusang mungkin pas lagi nonton anim, ya pas kita habis belajar dari sini mungkin kayak ada beberapa kanji yang nyantol gitu ya, semoga ya. Belum belajar Oke. belajar kanji dulu gitu. Belum pernah kanji, baru kemarin-kemarin sih lihat download buku yang ada di Overqualified ini yang Ah, hiragana, katakana itu. はい。そうですね. Ya, memang basicnya tuh mulai dari hiragana katakana dulu sih bagusnya. Jadi nanti kalau misalnya itu udah bisa, baru masuk ke kanji. Oke ya, jadi mungkin misalnya ada yang mau ditanyakan, ya bisa gitu. Atau mungkin ini Fardansang mau latihan lagi ta hiragana katakanamu ta? Atau kanji aja? Boleh. Soka. Oke. Iya, salah satu Mbak ya. Soda deh. Ya, Fardansang biar makin cepat lagi, apalagi katakana kadang suka apa kebalik-balik. So, Oke. Nah, ini Harusan belum pernah belajar ya? Sorry ya. Tapi Mmm, pernah lihat nggak hiragana katakana ini? pernah pernah. Ya, oke. Nggak apa-apa. Jadi mungkin sambil nyimak juga buat belajar. Ya, nanti kalau misalnya belajar bakal kepake. Ini bisa join lagi ya, Fardansang ya, link yang baru. Oke, ini kita langsung katakan sih ya. Torisho. Sorry. Hiragana dulu aja deh, Fardansang. Cepet-cepetan sama saya mau nggak? Oke, ini. Oke, kalau gitu sorry. Saya balik lagi. Ke hiragana dulu aja deh. Ini biar Fardansa makin cepat menebaknya, jadi bacanya juga makin bagus. Ntar saya buatkan lagi ya, sekali lagi gamesnya. Oke, Fardansang, silahkan join. Kalau misalnya Harusang mau join juga silahkan biar ikutan. Oh, Ya. gimana aku nggak tahu caranya. Langsung aja di Benkyokui, terus cek di show chat, ada linknya paling bawah di Oh, situ. bentar, Kak. Ah, ah. Oke, ini saya apa ini? Oh, saya Kisetsu. Ini Fardansang Kisetsu 1 ya? Oke, tidak Fardansang. そうだね. Saya masih belum tahu kalau ganti nama caranya ya. Mungkin kita tebak-tebak aja. Oh iya, berarti ini aku gitu. Setsu saya, berarti set satu Fardansang gitu ya. Oke. Hai, ini Mmm, apa? Ini
Huruf apa? Q. Salah, kan dia baru. Masih kebalik-balik. Oh, betul betul. W. Nah, jadi Oh, kalau W. misalnya ini huruf pi, yo kecil dia jadi diubah vokalnya jadi yo, jadi pyo gitu. Pyo. Oh, Q. Heeh. So, pyo. So, nya, ni ditambah ya kecil jadinya. Terus Q. ini Q. betul betul betul. Coba tuh. Ah, hampir tepat. Tapi Oh, bukan begitu penulisannya. oh, Ayo, apa bacanya? Ju. Jadi dia nggak pakai yuk. Ah, ah, betul tanpa ye. Oh, できるじゃん、カールさん。なんかすごい。ini Kia belum. Beneran nih kayak yang merendah untuk roket ini ya? Ayo, Marnazang. Harusan ini underdog Eh, ini. Keren ini. Ikeruじゃん. oh, Maji ya, baik. Biu. Eh, Iya, betul, View. Ayo, Marnazang. Ini apa? Oh, ya, betul. So, Biu. ini adalah so, betul. Ini? Eh, Betul. Kak. Salah. Ingat dia nggak ada dua ininya. Ada Oh, atapnya. Betul. Betul ya. So, oh, mantap. Ini. ne. Oh, ini apa seimbang ya harusnya ya sama padan saya. Sugoi John. Ya, betul, Bia. Biu. Yo, oh ini. Ini huruf apa? Pi, betul. Nice. Eh, Eh, oh, ada dua. Dia ah, ke kanan, sorry. Arahnya bukan ke depan tapi ke kanan. Nah, oh, oh, Ci, shit. betul. Ini apa? Hmm, Ba, betul. Ada teng-tengnya ya. Ha jadi ba. Kak. Ah, ada teng-tengnya jadi ga. Hmm, Terus ini ya. Oh, ini. Ini I. Oke. Terus ini heeh, ingat dia ada 2. Betul, po. Ide. Me, ze. Eh, hai, hmm, ini konsonan re. Oh, makin makin cepat ya. Jadi kayak gini nih ya, belajarnya tuh kita misal pakai Anki atau pakai Kotoba. Jadi Minasang sering muncul-muncul flashcard kayak gini makin cepat gitu loh hmm. ngebacanya. Ah, So, jadi nanti makanya nggak terfokus di kelas aja, tapi immersion ya belajarnya itu. Jadi semua materi, segala macam metode belajar Minasang pakai. Kita nonton anim ataupun juga dengerin musik atau belajar kayak gini flashcard. Hai, kore wa nani? Oke. Ya, ini. ada. Nggak ada foto ya. Kayaknya seru nih kalau misalnya ada fotoba nih. Jadi kalau Romaji Minasang udah bagus, tinggal fotoba kayaknya nih. So. Jadi kosakata ya. Aru kana? Chotto matte ne. Bukan Radicals, itu. kanji, insane number, Fujis, animals, tutis, prefecture. Itu nama-nama kota kah? Kalau Q. jadi, nih, ini Oh, Ji. ah, Oh, Ji. sebenarnya benar, Ji, betul betul Ji. Ini memang ini aja dari flashcardnya kurang tepat. Hmm, Benar, bacanya yang betul adalah Ji ya. Tokyo. Hmm, Oke, coba kita ke kota ya. Oh iya, Korea segala yang saya kasih. Korea saya kasih. Oke.
Kebanyakan kanji sih ya ini ya, nggak ada contoh-contoh kotoba ya. Oh, habis ini kita latihan Tadoku aja kali ya? Biar kayaknya seru nih, Tadoku. Tadoku itu membaca. Jadi nanti kita baca teks. Gitu. Nah, ini Harusang juga saya rasa udah punya basic ya. Ini Hiragana adalah aja, Kak. ya, kita hiragana kok. Hiragana. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi fokus ke hiragana. Nah, ini Fardhansa juga semakin sering baca teks kayak gitu ya, jadi makin bagus juga cara bacanya gitu. Doku daru ne. Coba. Mungkin sekitar 2 menit lagi ya kita kita habis ini latihan buat baca. Doku kara. Azi, Anken, Gisho, Shoku, Yomu JP kah? Oh ini. Junco ya minasang ya. Bisa cepat gitu dalam artian bawah 3 detik bisa langsung jawab. Itu hitungannya cepat. Jadi kayak latihan-latihan terus kayak gini, makin lama kayak per 1 detik bisa jawab, 1 detik bisa jawab. Berarti kalau udah baca teks, nggak ada masalah harusnya. Oke, coba kita mulai ya. N6. Oh, makin cepet ini ya. Varian saya, sugoi Jong. Udah pemanasan ini. Iya, ya udah panas berarti ini ya. Asuga desu. Natsu no oto ka. Hmm, Tashi no ichimichi ka. Oke ya, binatang gimana belajar hiragananya? Kira-kira udah aman? Udah panas belum nih? Panas ya, panas ya. Harusan gimana? Ya, kaget. Masih kaget ya? Iya sih, betul betul betul. Apalagi belum belajar formal kan, dalam artian mungkin, belajar mandiri, otodidak gitu mungkin? Nih. Iya, Kak. So dan heeh, iya itu aja udah good gitu loh. Tapi jangan sampai nanti waktu kelas, apa ya, kayak dulu kesalahan saya kan dulu belajar otodidak ya, SMA, terus masuk jurusan bahasa Jepang. Jadi kayak waktu masuk kelas tuh kayak nyantai banget gitu. Terus di situ kesalahan saya ternyata, wah waktu saya santai ada teman saya yang apa-apa nggak punya basic, ya dia belajar dari nol tapi cepet, terus belajar gitu. Jadinya dia Mmm. lebih masuk materinya dan bisa dapat beasiswa gitu. Dari situ kesalahan saya. Jadi even kita punya basic, jangan sampai kita lengah ya, tetap harus belajar terus gimana pun. Apalagi waktu lagi kelas tetap diikutin materinya. Hai, nah minasan, jadi untuk kuisnya sudah oke. Sekarang kita coba yuk latihan baca. Oke, coba saya Oke. kirim linknya ya. Oh, suka bahasa Jepang juga tak itu? Oh, boleh tuh Mas. Apa Rencang itu kalau misalnya diajarin bahasa Jepang dari kecil, mereka cepat nangkepnya biasanya. Yang penting konsisten sih tetap. Oke, by the way, teman-teman bisa ini ya. Kalau misalnya mau lanjut oke, tapi kita bisa masuk ke sesi berikutnya yaitu Tadok, baca ya. Nah, di sini saya pakai materi yang ada dari Yomu JP. Ya, bisa buka dari link yang saya kirimkan atau lihat dari screen share juga bisa. Nah, jadi ya, ini ada cerita.
Jadi ada cerita, terus ini ada furigana. Furigana itu adalah cara bantu, baca kanji ya, gitu. Coba yuk kita lihat di sini, kita dengarkan audionya. Kedengeran nggak? Enggak, Kedengeran? Kak. Coba saya coba setelin audionya. Tapi ini udah belum kah? Oke, coba sekali lagi ya. 私は何ですか Kedengeran nggak? Iya, Mhm. kedengeran. Ya, kedengeran. Oke, ya, 私は何ですか oke. 私は人ではありません。 Hmm, 私は食べ物です。はい。私は赤いです。 Ini ya. 私のジャムも人気です。 Hai, これね。私のケーキも人気です。 はい、これね。私は何ですか私はイチゴです。はい。私は何ですか私は動物園にいます。私は背が高いです。 Iya, gambar. 私は肉を食べません。木の葉っぱを食べます。私は首がとても長いです。体の色は黄色と茶色です。私は何ですか私はキリンです。 Oke. Jadi nanti kita sambil baca. Mungkin bisa dibilang kayak bacaan anak-anak ya, tapi, nggak apa-apa karena kita belajar dari nol kan, bisa dibilang kayak gitu ya. Dan untuk Fardansang biar makin bagus lagi ya cara bacanya, kita coba, baca yang ini. Nah, Fardansang juga kalau bisa artiin ya. Jadi kalau misalnya Harusang mungkin masih belajar baca, tapi kalau Fardansang udah harus tahap bisa mengartikan. Oke? Nah, Oke. Mhm. coba yuk dari sini, Fardansang bisa baca nggak? Langsung per satu gini. Satu baris, satu baris. Langsung satu paragraf ini nih, 3 baris ini. Wih. Ayo, dozo. Watashi wa nan desu ka? Hmm. Watashi wa ito dewa arimasen. Hai. Watashi wa tabemono desu. Oh, iya, bener, Des. Oke, kira-kira artinya apa ini? Watashi wa So, nan desu ka? Watashi wa nan desu ka? saya itu apa? Betul, saya itu apa? Terus, watashi wa hito de wa arimasen. Saya arimasen itu ada. Tidak ada, Tidak atau bukan arimasen? bukan hitori hijau. Bukan Hito. hijau. Bukan, ini hito. Itu Itu adalah manusia. manusia, betul. Saya bukan manusia. Watashi wa tabemono C-nya desu. itu apa, Sen? Dewa, ini jadi kata dewa. Dewa arimasen itu artinya adalah bukan. Ya, arimasen tidak Oh, ada, dewa arimasen adalah bukan atau tidak ya. oh negatif gitu ya. Yang waktu di bab-bab awal sebenarnya udah belajar. Mungkin karena jarang kepake ya, jadi agak lupa. Ini untuk kata benda, positifnya des, dan negatifnya dewa arimasen. Abimono dewa arimasen. Watashi wa fardan dewa arimasen gitu ya. Saya bukan Fardan gitu ya. Jadi saya watashi wa fardan arimasen bukan gitu ya, tapi fardan dewa arimasen. Oke. Oke. Terus ini Watashi wa tabemono desu. Saya makanan. watashi wa. Saya adalah makanan, betul ya. So, jadi ada yang join nih. Hai, halo Syamsang, ya masih menyimak ya. Kalau mau join bilang ya, langsung open mic aja, nggak apa-apa. Oke. Nah, berikutnya kita lanjut di sini. Coba ini dibacakan sama Harusang, bisa nggak? Nggak apa-apa? Tidak apa-apa, belajar coba, baca aja. Watashi Ah, o watashi. Ini di konsonan H. watashi ha. Nah, jadi memang cara bacanya ini adalah ini tulisannya H, tapi Oh. di Jepang ya itu ada namanya partikel. Nah, itu adalah pengecualian cara bacanya. Jadi membedakan mana yang huruf, mana yang partikel adalah dengan cara baca. Mungkin kalau misalnya nanti udah belajar bakalan mulai paham gitu. Oh iya, kapan pakai wa, kapan pakai a gitu cara bacanya. Nah, di sini cara bacanya adalah watashi wa ya. Watashi wa saya adalah Koka a, a maka
Akai. Betul, akai. Eh, Oh, ini ya. Watashi wa akai desu. Ya, watashi wa akai desu. Apa itu Fardanzang? saya merah. Merah. Betul, betul. Saya adalah merah ya. So, jadi hintnya, ini kira-kira apa ini? Saya, saya ini apa? Saya bukan orang, saya bukan makanan, saya berwarna merah. Terus ini Fardansa bisa baca nggak? Watashi no jamamu. Jamu, ini mu. Jamu. Heeh. Jamu ninki desu. Hai, so ya. Jadi di Jepang ya, watashi no jamu wa jamu mo ninki desu ya. Ini jam ini artinya selai ya. Jadi watashi no jamu mo ninki desu. Ninki ini tahu nggak artinya Fardansa? Nggak tahu Sensei. Ninki artinya adalah terkenal. Ya, jadi jamu itu kan selai ya. Selaiku atau selai saya, mo partikelnya juga Juga terkenal gitu. Ya, Kalau boleh tanya, ya silakan. itu kan tadi pakai watashi wa, ini pakai watashi no. Kapan Betul. kita pakai watashi no? Simpelnya adalah partikel no ketika kata benda ketemu dengan kata benda. Gitu. Dalam artian kamu mau menggabungkan dua kata menjadi satu arti. Ya. Kan watashi ini katanya saya. Ya. Selai ini artinya adalah jamu ini artinya selai kan. Jadi saya selai. Kalau misalnya kamu bedain ya, maksudnya artinya. Tapi kalau maknanya kamu jadiin satu, yaitu selai ya. Watashi no jamu ya. Selai saya gitu. Sama halnya kayak gini. Mungkin contoh kalimatnya adalah gini. Kuruma no hon. Ya. Kuruma ini artinya adalah mobil. Terus hon itu artinya adalah buku. Ya. Kalau misalnya kita artikan per satu kata benda ini, kata benda itu maksudnya adalah bendanya. Nah, mobil sama buku. Ya, ini tidak bisa menjadi satu arti gitu. Maksudnya kalau misalnya kita eh, apa ya buat dalam satu kalimat ini nggak bisa make sense gitu artinya. Mobil buku gitu. Tapi kalau misalnya di sini harus ditambahin partikel no. Jadi dua kata benda ini kita jadikan satu arti. Ya. Nah, lalu di terjemahan ke bahasa Indonesia juga menjadi satu arti yaitu buku mobil gitu. Intinya seperti itu. Fungsinya adalah menggabungkan dua kata benda menjadi satu arti. Mungkin kayak gitu. Kata benda menjadi satu arti. Simpelnya kayak gitu sih. Kalau misal partikel wa, dia adalah untuk menunjukkan subjek. Nah, subjeknya apa di sini? Watashi, saya subjeknya. Saya adalah merah. Saya adalah makanan gitu. Tapi kalau pakai partikel no, berarti dia mau menyebut dua kata benda ini jadi satu arti yaitu selaiku, ya selai saya itu terkenal. Dan sebenarnya partikel no ini masih banyak banget ya penggunaannya dan kapan dipakai ya. Nanti akan belajar di buku Minano Nihongo 1. Jadi untuk basicnya itu aja paling. Ya, untuk kata benda ya sama partikel. Wa ini untuk subjek. Kira-kira menjawab nggak ini? Oke, Kak. Oke. Baik. Terus ini katakanlah lagi, Fardansang bisa nggak ini? Watashi no keki mo ninki desu. Hai, watashi no keki mo ninki desu ya. Artinya berarti watashi no keki. Kue saya Kue saya terkenal. mo di sini ada mo. Oh juga. Kue saya juga terkenal. Ya, oke. Ada yang join nih. Sekarang ada lupa lagi passwordnya ya. Passwordnya apa itu? Hai, ohayo gozaimasu. Mau join? Ya, Hinata-san. Oke, mungkin nyimak juga ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Jadi sini saya juga bukan kue. Jadi sorry, kueku juga eh, terkenal ya. Kue saya juga terkenal, selai saya juga terkenal, dan saya berwarna merah ya. Jawabannya adalah ini. Coba dibacakan sama Harusang.
watashi wa Mhm. nan desu ka? Watashi wa nan desu ka? Berarti apakah saya gitu ya. So, apa di sini Fardan-san? Watashi wa ichigo desu. Watashi wa ichigo desu ya. Artinya adalah saya adalah Strawberry. ichigo adalah strawberry ya minasan. Dan strawberry di Jepang itu mahal banget, mahal banget. Mahalnya saya nggak pernah makan. Nah, karena mereka itu apa ya, cara membudidayakannya itu benar-benar beda sama di Indonesia ya. Jadi ada yang di macam bentuk kayak kotak juga ada gitu ya. Kayak square strawberry di Jepang itu ada mahal banget itu. Ya, yang model-model ini juga ada di Jepang itu macam-macam ya. Mahal-mahal banget strawberry. Tapi bisa dibilang kayak tebel gitu dibanding Indonesia. Oke, nah lanjut. Ya, tadi ini udah dapat. Ini adalah strawberry. Nah, berikutnya ini ayo dibaca lagi sama Harusan. Coba. Watashi wa nan desu Oh, watashi wa nan desu ka? Terus bawahnya watashi wa nah ini ada teng-teng ya. So. do Do, do, bu bu, su butsu. n Betul, dobutsuen. Dobutsuen. Terus partikel N, partikel N, konsonan N. Dobutsuen. Ni, ni dobutsuen ni ni, ma ima, masu betul. So, ya, jadi cara bacanya di sini adalah watashi wa nan desu ka? Watashi wa dobutsuen ni imasu. Ya. Artinya apa nih, Fardan-san? Apakah aku? Betul. Watashi wa Saya dobutsuen ni imasu. adalah Saya, ini dobutsuen. wa ini nggak selalu diartikan adalah ya, tergantung sama konteksnya. Di sini dobutsuen ni imasu artinya apa? Imas. Saya Imas apa? Imas itu Ayo. ada. Ada, betul. Saya ada. Berarti makhluk hidup ya. Ada Saya ada di di dobutsuen. Dobutsuen. Dobutsu itu artinya adalah binatang. Eng itu artinya adalah taman. Berarti Oh, saya ada di kebun binatang. betul ya. So, watashi wa nan desu ka? Saya ini apa? Saya ada di kebun binatang ya. Nah, terus Fardan-san, ini apa bacanya? Watashi wa seiga takai desu. Watashi wa seiga takai desu ya. Seiga itu ini merujuk ke punggung sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia ditambahin takai ya, seiga takai ini artinya berarti tinggi gitu. Tinggi. Saya tinggi ya. Seiga takai. Lalu di sini coba bisa nggak Harusan baca? watashi wa Heeh. niku Ini kaku konsonan W. Niku. niku wa Ini wo ya. Heeh. niku Heeh. caku Ini B. He dikasih ting-ting. taku B. b ma sen So desu ne. Sugoi nih. Walaupun saya paham ya, maksudnya belum belajar formal atau kayak masih nggak belajar full gitu. Tapi saya tetap minta baca karena ini ya, apa setidaknya bisa gitu loh. Jadi belajar itu seperti itu. Kita paksa gitu. So, watashi wa niku wa tabemasen. Ya, artinya apa ini? Fardan-san.
Saya tidak makan daging. Oh, mantap ya. Ini desu ne. Saya tidak makan daging. Oke, lalu di sini apa, Fardan Sam? Ino hatsu Hai, ini bo. kecil tsunya. Kalau misal kecil jadi apa? Oh, ini ya. Jadi aku. Eh, Ayo, setelah su kecil ini huruf apa setelahnya? po. Kan po. Ah, Ini kan satu garisnya. apa berarti? Betul. Jadi Hapau. happa. Betul. Happa. Kalau ada tsu kecil, Oh, dia jadi ditekan. Happa. Kino ino happa. hapau tabimas. So, kino happa o tabemasu. Happa itu artinya adalah daun. Ya. Berarti artinya Kino itu apa? ki ini apa? Pohon. Pohon. Betul. Ki itu adalah pohon. Oh, Tabemasu. saya makan Ah, daun pohon. ya. Saya makan daunan pohon. Ya. Oke. Oke, ini Fardan Sang lagi deh. Apa ini Fardan Sang? Watashi wa kobi ga totemo nagai desu. Oh, so desu ne. Watashi wa kubi ga totemo nagai desu. Artinya, di sini Saya ada saya kubi itu sangat leher ya. So, nagai itu adalah nagai panjang. betul. Jadi, saya Eh, Saya mempunyai leher panjang. betul, nice. Ya, totemo yang sangat panjang ya. So, Sangat. nah, ini ya mungkin agak sedikit sulit ya. Coba dibacakan sama Harusang. Nggak apa-apa, next level ya. Dibacakan. Watashi wa Sorry, bukan yang ini. Yang ini. kachi Hai, ini dan adalah ra. Ini ra. Bedanya itu kalau Ci ditembusin ya. Ini yang ini nih, Ci nih. Yang ini. Ini Ci ya. Kalau ra itu dia nggak ditembus. Dano Karadano. iro Betul, Irowa. Irowa. kiro to Hai, Kiroto. Ini ya kecil ya, jadi vokalnya berubah. cia So, betul, ca. Ca. ca des Cairo. Cairo des So. Karada no iro wa kiro to chairo desu. Ini ca dari kata matcha ya, matcha, ocha, ca gitu. Ya. Nah, karada no iro kiro to chairo desu. Artinya apa ini Fadlan Sam? Karada no iro berarti satu arti kan kalau ada partikel no. Jadi diapain? warna badan So, warna badan. So, iro adalah warna, karada itu badan. Warna badannya kiro. Kiro ini adalah kalau kamu nonton Naruto itu ada namanya Kiro Senko. hitam ya Yellow Flash. kuning Betul, kuning. Nah, Kiro itu kuning. Terus ada Chairo. Nah, warna teh itu coklat, betul. Ya. So, Chairo desu. Ya. Jadi saya berwarna kuning dan coklat. Ya. So, jadi apa ini Fardan Sang? Terakhir bacanya. Watashi wa nan desu ka? Hai. Watashi wa kirin desu. So desu. Watashi wa nan desu ka? Saya apa? Saya adalah Jerapah. berapa? So, ya. Mungkin ini terlalu basic, gampang ya. Kita kalau ada yang agak aku mau susah. coba boleh nggak Hai. Harus sama. Rani Rani Sang. Hai, yokoso. Oke, boleh. Kita coba naikin ke level N5 kali ya. Siapa tahu agak ada materi yang lebih enak. Atau ada yang tahu Tandoku ya? Apa? Japanese reading. Nanti kita baca bertiga ya. Jadi ada Harusang sama Fardan Sang sama Rini Sang juga boleh. Coba mata deh. Apa ya? Kalau nggak salah, saya pernah dapat, cuma lupa.
link-link buat baca gitu, praktis ya. Praktis. Umpro kah? Cotto matte ne. Tenyo. Kore mo ii ne, daijoubu. Nah, kalau udah levelnya ini mah bakal banyak kata-kata kayak gini nih. Ya, bakal lebih susah. Shock dikit. Wah, daijoubu kana? Heeh, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Ini Tamago no Ryori. Nanti untuk Harusang lebih fokus ke baca aja ya. Nanti Rini-san mungkin sama Fardan-san yang bakalan lebih banyak baca gitu. Itu nih. Ending lesson 1 kan. Tapi gelap sih ya. Susah ini dibacanya. Coba kita tunggu ya Yomojipi ya. Hai, ini ada Rini-san ya? Rani-san ya, sorry ini sih. Oke, Iya, Rani-san, Rani. ohayo, hajimemashite. Oke, Ohayo. ayo. Oke, kita lagi baca ini ya, bahasa Jepang. Jadi, biar makin seru juga belajarnya. So, by the way, untuk Rani-san pernah ikut siap. JLPT? Atau udah belajar hiragana sebelumnya? Kalau JLPT belum pernah, belajar hiragana katakana udah sih. Oh, ini. Oh, ini. Enggak apa-apa. Berarti kita fokus baca ya. Oke. Oke. Jadi sebelum masuk, kita coba dengerin dulu ya listening. 頑張らなくてもいい日。頑張らなくてもいいこんにちは。こんにちカは。タツムリです。カツムリです。皆さんは毎日いろいろなことを頑張っていますね。だから明日は少し休みませんか？はい。僕が頑張らなくてもいい日の過ごし方を教えます。Hai, so ya, jadi perkenalkan, selamat siang, saya adalah Keong ya. Minasan wa mainichi iroiro na koto o ganbatte imasu ne ya. Pokoknya semuanya tetap bekerja keras ya. Sehari-hari ya. Da kara ashita wa sukoshi yasumimasen ka? Ya, oleh karena itu besok coba yuk istirahat sejenak ya. Boku ga gambaranakute mo ii hi o sugoshikata o shiemasu. Saya akan ngajarin ke minasan cara buat menjalani hari tanpa harus bekerja keras gitu, kayak lebih bilang nyantai lah, untuk santai. Terus dia bilang begini. 朝は早く起きなくてもいいです。 Pagi-pagi nggak perlu 目覚ましをかけないで目が覚めた時に起きましょ nggak perlu pasang alarm ya. Terus juga う。洗濯も waktu udah し mau な bangun くてもいいです。 nggak も perlu っと nyuci. 天気がいい日にやりましょ Ya, kalau udah agak sedikit panas ya siang う。 baru 料 kita 理もしなくてもいいです。 nggak perlu ランチもディナーもデリバリーにしましょ ya makan う。で siang dan も malam juga 料 delivery 理 aja が ya. したい人には僕が美味しいホットケーキのレシピを教えます。 Ya, tapi untuk orang yang mau belajar atau 勉 memasak 強 nanti や saya 仕事も ajarin 明 ya. 日はしなくてもいいです。 Belajar スマ ataupun ホを切 kerja っ nggak て perlu dilakukan. 見たい映画を見ましょう。 Matiin HP-nya, coba kita nonton film 頑 yang 張 mau る ditonton. ことはとてもいいことです。 Ya, で karena も bekerja keras itu bagus, 休むことも必要です。 tapi istirahat juga 時 penting. 々頑張らなくてもいい日を作ってゆっくりしてくださいね。 Coba bikin hari yang nggak perlu kerja keras, terus juga bersantai yuk gitu. Jadi ini ya lifestyle-nya si Keong. Nah, coba yuk kita baca ini. Nah, ini bacanya per 2 baris ya. Jadi biar minasan juga kebagian semua. Oke, coba yang pertama ini Harusang deh. Harusang silakan. Bisa baca ini. Iya. Tak lupa ini apa kok. Betul itu kok. Konnichiwa. Betul, konnichiwa. Oke, nice. Kata Ini ada mukanya ya. Jadi mu. Omo. Katatsumu. Katatsumo. Susunan R. Ri. Katatsumori. Katatsumori desu.
So, ya, konnichiwa, katatsumburi desu. Ya, Mina stan minasan wa wa, ya, ma i hmm, ini ci hmm, betul, mainichi, i iro iro, na nakoto betul, iro nakoto, wo iro nakoto, wogan ogan ganbatte, ganbatte heeh, i su ini apa ne, ini oh kayak siap. mhm, ini kayak kucing ya, jadi kayak kucing duduk gitu. Dia ada, apa, buntutnya, terus juga agak gebungkuk ke bawah gitu. Nah, so, jadi di sini, konnichiwa, katatsumori desu. Minasan wa mainichi iroiro na koto o ganbatte imasu ne. Nah, berikutnya dibacakan sama Fardan-san. Coba. だから、明日は少し休みませんか？ So,僕が、mhm, 頑張らなくてもいいoh, の？ mhm, 少し方を教えます。はい、そう。だから、明日は少し休みませんか？僕が頑張らなくてもいい日の過ごし方を教えます. Ya, jadi di sini artinya selamat siang. Semuanya saya siput ya. Semuanya ya setiap hari ini semuanya pasti bekerja keras gitu ya. Maka oleh karena itu, yuk kita istirahat ya. Juga saya akan mengajarkan cara untuk menjalani hari tanpa harus bekerja keras kayak gitu. Di sini coba Rina-san. はい。朝起きなくてもいいです。Oh ya, Asawa. hayako ya. Hayako起きなくてもいいです。 Oh, ini. Hmm. 目覚ましをかけないで、 Hmm. 目が覚めきに起きま Ini しょう。 konsonante. Same, konsonante. Apa ini? Oh ya, 目が覚め時に Hmm. ましょう。 Ayo, apa? Konsonante. Coba di sini dulu fokus. Same. 覚めた Betul, sameta. Mega sameta. 時に起き Hmm. ましょう。 そう。いや、朝は早く起きなくてもいいです。目覚ましをかけないで、目が覚めた時に起きましょう. Ya, jadi pagi-pagi itu nggak perlu bangun cepat gitu. Ya, nggak perlu masang alarm. Mega sameta toki ni okimashou ya. Bangun ketika mata udah terbuka gitu ya. Nah, lalu ini Rina-san lagi. 洗濯もしなくてもいいです。もっと気がいい日になりましょう。 はい、洗濯もしなくてもいいです。もっと天気がいい日にやりましょう. Ya. Jadi sentakumo ini artinya adalah mencuci. Ya, sinakutemo desu. Nggak perlu mencuci nggak apa-apa gitu. Ya, kemarin yang kita pelajari ya Fardan-san, ya temo ides yang artinya tidak perlu ya. Sinakutemo ides, tidak perlu melakukan apa? Mencuci gitu. Laundry. Motto tenki ga ii hi ni yarimashou. Ayo kita lakukan ketika hari sudah makin terik gitu. Lalu, oh by the way ada yang bisa ngertiin nggak? Atau nanti mau coba artiin? Boleh dikit-dikit sih tadi paham. Oh, oke. Kalau gitu jangan saya ngertiin ya. Hai, berikutnya coba di sini Fardan-san. 料理も Hmm. しなくてもいいです。 Hai. Bawahnya itu apa ini? Hai, ini ada katakana. Ran fu ya atau ci? Ini ci, ranci. Ranchi mo Hmm. ci
Ini Namo. sebenarnya ini kata khusus ya, dalam artian gini, memang di bahasa Jepang ini adalah dinner. Ini D ditambahin I kecil, jadi dia pinjem vokal aja. Kan di Jepang itu kan nggak ada I kan? Kayak gimana ya? Kayak da nggak ada di kan? Adanya Ji gitu. Makanya dia pinjem konsonan D, terus ambil vokal sedikit pinjem konsonan vokal I, makanya jadi bacanya di gitu. Dina, bacanya Dina. Dinner Dina. ya, kok Dina gitu. Ada beberapa yang kayak gini ya, agak dipaksakan memang karena memang Jepang itu dia nggak ada di DI itu nggak ada, adanya Ji ya. Daji, zu, dedo, makanya dia pakai ini. Oke, lanjut. Ranchimo. Dinamo. Heeh. Terus Oke. Ini D, Deri. Deri. Deri pari. Ini Ni Teteng, Deri. Baya. So, betul Mbak. Deri. Deri pari. Heeh. Nishimasho. Baik, so Deri bari ini shimashou. Terus? Demo. Hmm. Ryori ka shitai hito ni wa Hai. baku ga oishii. Boku ga oishi. Itu apa tuh? Hatta. Ho. Oh, Ho. oh iya. Boleh. Hotto. Hotokeke no Hmm. tren Ini shi. resi Kayak smile ya. Reshi. So, reshi. resipi yo oishimasu. 教えます。そう。いや、料理もしなくてもいいです。ランチもデリバリーも、ランチもディナーもデリバリーにしましょう。でも、料理がしたい人には、僕が美味しいホットケーキのレシピを教えます。Kira-kira ada yang tahu artinya ini? Ryori mo shinaku temo ii desu. Gak perlu masak. Betul, nggak perlu Itu memasak. apa? Betul. Terus? Ranchimo dinamo dari Masho berarti Shimashou. lunch makan siang juga, Heeh. makan malam juga, Hmm. delivery aja. Iya, betul. Digojekin aja ya, delivery. Iya. Terus? Demo Ryori Kashitai Hikoniwa. Tapi kalau mau masak, Tai hito. Ya, jadi orang yang ingin, shitai kan orang yang ingin ya. ya, Orang yang saya ingin masak. ingin. Hmm. Orang yang ingin masak, boku ga oishi otokeki Hmm. otokeki no reshi oshimasu. Oh. Aku ajari cara membuat Ya, resep. resep ini. Kue yang enak. So, kue panas yang enak ya, gitu. Hot Ya, cake. kue panas yang enak. So. Oh, ini. Oke, good. これはいけるかなちょっと待って。habis ini. Oke deh, Harusan nggak apa-apa deh. Bisa nggak ya? Nanti saya bantu ya untuk kata-katanya. Hai, gambatte ne. Agak besar deh. Ada aku lupa lagi. Nih, satu menit nih. Oke, sini. Sebentar saya agak besarin lagi. Kelihatan nggak? Oke. Kelihatan nggak? Oke. Nih. Itu B, H ya. Di Ada yo kecil jadi bengkyo. Bengkyo. Ya. Bengkyo ya. Ini kok dikasih teng-teng. Jadi shigo.
siku. Shigoto. Betul. Shigotomo, dia ada dua soalnya. Ke kanan soalnya ya. Shigotomo. Ashi. Heeh. Ashita. So, ashta. Ashtawa. Heeh. Shinaku. Demo. Des. Hai, so ya. Benkyou ya shigoto mo ashita wa shinakute mo ii desu. Lalu bawahnya ini ada bacanya sumaho ya. Sumaho. Sumaho. Kite. Sumaho kite. Mitari. Oh, ini mitai. Heeh. Eika. So, Eika eika. wo. Hai. Mimasho. So. Ini, Haru-san sugoi jan. Ya, jadi di sini ya. Doko dakke? Oke. Ya, benkyou ya shigoto mo ashita wa shinakute mo ii desu. Ya, sumahoを切って、mitai eiga o mimashou. Ya, artinya berarti apa ya? Belajar atau kerja juga. Heeh. Shinokote mo ide nggak perlu dilakukan besok. Ya, tidak perlu dilakukan besok. Besok nggak perlu lakukan gitu ya. Lalu? Sumaho. Kalau sumaho kan smartphone. Aku kira lupa. Kite itu bisa diartikan sebenarnya memotong ya, tapi ada arti lainnya itu kayak memotong listrik, dalam artian kayak dimatikan gitu. Berarti kayak mematikan smartphone. Betul. Ya. Mitai eiga wo mimashou. Hai. Ingin menonton film. Jadi, ayo, masyo itu kan ajakan ya. Ayo, Iya. kita Ayo menonton nonton film. yang Ayo disukai. kita melihat film yang ingin ditonton gitu ya. So, mitai, karena mitai kan ingin menonton. Iya, mitai. Benar. Oke. Ja, berikutnya biar kebagian semua, mungkin bagian baris 1 sama 2-nya ini Fardan-san, terakhirnya ini langsung Rina-san ya. Rani-san. Rina ya. Oke. Oke, Rani. coba Fardan-san dulu. Rani ya. Silakan deh. Oke, Fardan-san 2 baris, silakan. Kan baru foto wa Hai, gambar koto wa totemo ii koto desu. hai, totemo ii koto desu. Ya. Demo yasu mo koto mo Yasumo? Ya, ada mu di sini. tomo ya. Yasu mo Heeh. koto mo Heeh. Heeh. hitsuyo desu. Hai, so ya. Oke, berikutnya Rani-san. Okidoki gambaran aku temo ihi. Sukute yukuri shite kudasai ne. はい、そうですね。いや、頑張ることはとてもいいことです。でも、休むことも必要です。Tokidoki. Ini sebenarnya tanda kutip ya dalam bahasa Jepang. Mereka ini pakai ini. Dia tanda yang kutipnya. Gambaran aku temo ihi o tsukutte yukkuri shite kudasai. Ya. Jadi artinya apa ini? Kalau Padan Sang tahu atau Harus Sang tahu silahkan ya, nggak apa-apa. Jadi kita sama-sama belajar. Gambar koto wa totemo ii koto desu. Apa ya? Apa itu? Foto. Gambar koto. Jadi koto ini merujuk ke hal. Jadi maksudnya adalah gambar koto ya. Kayak gimana ya? Bekerja keras gitu ya. Gambar koto wa ya bekerja keras kayak gitu. Bisa dibilang kayak gitu juga boleh. Ya. Wa bekerja keras itu ya totemo ii koto desu. Adalah Hal yang hal yang Baik.
Sangat. Betul, Sangat sangat baik. baik. So, bekerja keras itu adalah hal yang sangat baik. Demo, Tapi tapi yasumu koto mo hitsuyou desu. Hitsuyou ini Istirahat artinya juga. butuh ya, Nah, atau diperlukan. berarti. Istirahat juga sangat diperlukan. So, des ya, memang tadi ini ya, ini mungkin minasan foto artinya adalah hal ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya ini ada kata kerja ketemu koto, ini bisa dibilang kayak menjadikan kata benda ya. Mungkin kalau udah minasan belajar ke bab 20 Nihongo, itu bakalan paham gitu. Tapi untuk saat ini nggak apa-apa. Yasumu koto mo hitsuyou desu yang artinya adalah beristirahat juga diperlukan. Ini bumpo ya, dalam artian ini apa sih sebutannya? Pola kalimat. Nggak apa-apa. Makanya memang nggak bisa Oke. diartikan Grammar. secara langsung gitu. Oh, grammar, sorry. Betul. Ya, terus artinya bawahnya tokidoki gambaranakute mo ii hi o tsukutte. Kadang-kadang Tokidoki, kadang-kadang. Okidoki kadangkala Ah, gambaran temui nggak perlu hari tidak perlu bersemangat. betul. Bisa Hari yang keras. nggak perlu semangat gitu ya. Hari yang nggak perlu bersemangat atau bekerja keras. Hari tanpa bekerja keras lah gitu ya. O tsukutte. Dibuat. So, jadi kadang-kadang coba buat hari tanpa harus bekerja keras gitu ya, tanpa bekerja keras. Yukkuri shite kudasai. Ne? Yukkuri. Ada yang tahu nggak yukkuri apa? Aduh, lupa lagi. Hai, ada yang tahu nggak? Marana-san tahu nggak yukkuri? Yukkuri Nggak shite tahu. kudasai ne? Yukkuri itu artinya adalah pelan-pelan atau slowly gitu ya. Jadi kayak bersantai. Saya itu kayak bersantai gitu ya. Tolong pelan-pelan saja berarti. Lebih bisa dibilang kayak bersantai. Jadi gini, yukkuri itu ada dua arti. Yang pertama itu mengenai pace berjalan, kayak misalnya lagi jalan gitu ya. Coto mate ne, yukkuri shite, kayak gitu. Tunggu sebentar ya, tolong agak pelan jalannya gitu. Jadi kayak misalnya dia jalan cepet banget, coto yukkuri shite gitu, tolong pelan-pelan gitu. Sama ketika kamu lagi istirahat gitu ya. Yuke, yasumimasu ka? Yukkuri shite ne, kayak gitu. Oh, kamu lagi istirahat ya. Ya udah, silakan kayak sedikit bersantai ya gitu. Yukkuri itu jadi dua arti itu. Bisa pelan-pelan secara kecepatan jalan, atau kayak dia sedikit bersantai ya, atau diturunin pace dia dalam bekerja ataupun kayak melakukan sesuatu hal kayak gitu. Jadi yukkuri shite kudasai ne ya, sedikit bersantai ya kayak gitu. Toyukoto desu ya. Jadi gitu ya minasan ya. Nah, ini adalah satu contoh. Ini saya pakai YomuGP, tapi nggak begitu rekomen karena dia lama banget loadingnya ya. Saya kalau mau buka satu ini aja, lama banget gitu keluarnya. Berat Terus banget dia yang ada itu. badge ini, juga apa? Dia VIP ya, jadi harus berlangganan dulu buat buka gitu. Deh, kayak gini nih lama banget. Karena server Jepang mungkin ya. Jadi minasan juga coba kalau misalnya mau belajar ya, apalagi nanti kan kalau misalnya ikut batch 3 bisa baca hiragana, itu coba di immersion lagi, jadi nggak terpaku sama di kelas aja, tapi juga waktu lagi weekend kayak gini, sisihkan waktu buat belajar bahasa Jepang, baca-baca gini. Atau kalau level tingginya itu udah baca manga atau shousetsu ya, manga atau enggak novel. Wah, itu udah sugoi lagi, itu cepet banget buat masuk N3. Teman saya itu dia bisa N3 atau N2 gitu ya, cuma belajar dari baca manga atau enggak shousetsu novel yang raw gitu, atau visual novel yang raw gitu. Oh, itu versi yang nggak ada terjemahannya, jadi kayak pure bahasa Jepang. Nah, itu sugoi sih gitu. Jadi minasan juga ya, biar makin cepat joutatsu, makin cepat belajar bahasa Jepangnya, jadi tetap sisihkan waktu untuk belajar, apalagi kalau misalnya minasan suka bahasa Jepang, ya nggak bisa lepas dari bahasa Jepang ya, nonton anime, baca manga, novel, wah itu makin cepat lagi belajarnya. Itu Yuko Tres. Tapi satu pesan saya, ya terakhir sebelum minasan benar-benar apa ya, terjun atau kayak mendalami ke bahasa, memang penting sekali namanya basic ya. Nah, basic itu dulu dapat dari mana? Yaitu dari kelas formal. Karena kebanyakan gini, teman-teman ataupun mungkin siswa saya juga yang udah level N3 duluan,
Nah, tanpa ikut formal kayak belajar Minano Nihongo bab 1 sampai bab 25, coba kita buka filenya. Minano Nihongo bab 1 sampai bab 25 ini, itu mereka bisa dibilang iya cepet, belajarnya cepet banget. 1 tahun udah bisa N3 gitu ya, atau N2. Tapi yang selalu saya temui adalah dia kesulitan buat menyusun kalimat atau ketika dia bicara itu grammar-nya berantakan. Itu sering banget. Tapi kalau baca bisa. Baca cepet. JLPT juga makanya karena dia cepet bacanya, ya sering baca gini ya. Dia tuh persepsinya bahasa Jepangnya tuh bagus gitu. Bisa baca kanji, baca hiragana juga cepet. Tapi ketika bicara dia itu agak berantakan secara grammar, secara kosakata kayak gitu. Nah, itu yang sangat disayangkan. Jadi tetap ketika menasang otodidak tetap usahakan ikut belajar formal juga. Apalagi ngikutin Minano Nihongo ya, sesuai dengan strukturnya dari bab 1 sampai 25 secara bertahap. Ya, jadi ketika Minasang nanti belajar bahasa Jepang, oh iya aku udah ada basic, udah ada fondasi, yang mana nanti ketika menyusun kalimat, Minasang udah bisa gitu loh. Kayak fungsi partikel ini apa, partikel wa, fungsi partikel no ini apa, partikel ni, partikel gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mandu Minasang belajar, pastinya nggak bakal tersesat sih, kayak gitu. Itu sih ya. Jadi intinya belajar itu dari mana aja, ya jangan terpaku sama kelas juga, tapi juga jangan sampai terlalu jauh dari pace yang ada di kelas. Takutnya nanti Minasang bakalan punya persepsi sendiri yang nanti bisa menyulitkan ketika Minasang mau ke level advance gitu. Karena basicnya masih belum ada, langsung masuk ke advance, jadi bingung nanti. Baik, mungkin hari ini itu aja ya. Kita sudah 1 jam juga. Nanti minggu depan kalau misalnya saya ada waktu juga boleh nih kita kayak gini baca-baca lagi. Karena hari ini ada Fardensam sama Harusang, kita tadi hiragana ya. Tapi kalau misalnya ada yang levelnya lebih tinggi lagi, mungkin kita bisa yang 3 juga gitu ya. So, jadi tergantung teman-teman ya yang hadir siapa aja gitu. Hai, by the way, Oke. ada yang mau ditanyain sebelum kita selesai sesinya nih? Kalau baca ehon tuh nggak apakan ya? Gambar. Iya, buku bergambar bocah gitu. Daijoubu, daijoubu, daijoubu. Sebenarnya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kayak gini juga kan ini bisa dibilang kayak ehon juga ya. Ada gambarnya juga. So, daijoubu desu yo. Tapi mungkin yang saya bilang ya tadi, lebih ke jangan sampai nanti ketika udah belajar terlalu jauh, itu sih jadi kayak lupa basicnya, ya, kayak penggunaan partikel no atau partikel gitu. Jadi nanti minasang mencoba-coba dengan kosakata sendiri. Nah, nanti itu yang bikin agak kesulitan nanti kalau udah masuk level advance-nya gitu. Jadi belajar juga sesuai dengan pace yang ada di, maksudnya gimana ya? Dibarengin gitu. Yang ada di kelas, terus minasang juga challenge. Nah, terus kalau misalnya ada sensei, apalagi kalau minasang nanti kayak udah ketemu udah ketemu bumpo ini gitu. Baiknya langsung coba ditanyain sensei, ini bener nggak sih penggunaannya? Sensei ini nggak sih? Ya, selama di kelas, ya selama nggak ada orang ataupun senseinya memperbolehkan, tanya aja nggak apa-apa. Karena itu juga pentingnya adanya sensei adalah buat mandu gitu. Sensei. So, Oke. はい、ということです。アリサさん、おはよう。もうそろそろおしまいだけど、ちょっと遅れたね。Udah telat ya. Berarti Alisa Sang sekarang apa? N4 ya? Mau masuk ya? Iya, lagi belajar N4 Sensei. Naruhodo ne. Ya. So, ya. Iya, Mas mau nanya sih. Oh ya, silakan. Nggak apa-apa kok. Aku sebenarnya agak nyantai ini. Kalau ini ya, tadi Alisa Sang, kita belajar baca. Ya, Alisa Sang kalau misalnya tadi agak cepat, mungkin kita bisa baca bareng di sini. Hai, Harani Sang silakan. Tadi mau nanya apa? Ini sih apa namanya penggunaan partikel yang disuga itu sebenarnya gimana tuh? Partikel yang Yang pakai disuga. Desu ga. Desu ga. Ya, desu ga. Hai. Desu ga ini kalau aku tanya ke ini, Alisa Sang bisa jelasin nggak desu ga ini apa? Tapi. Betul, ini artinya adalah tapi, ya. Nah, maksudnya apa? Misal kalau misalnya kamu kayak gini ya. Sushi wa oishii. Ya, sushi wa oishii. Nah,
kamu mau membuat sebuah pernyataan yang berlawanan dengan pernyataan yang di awal. Misal contoh di sini oishi, enak ya. Oishi desu. Tapi kamu mau bilang lagi, aduh tapi ada yang nggak aku suka. Tambahin nggak. Oishi desu ka. Ya, Wasabi. ya enak tapi gitu. Sushi itu enak tapi misalnya Gak suka wasabinya gitu. kayak gitu ya. Atau kalau misalnya ini saya agak nggak nemu kata-katanya, mungkin kayak gini ya. Rawon kak. Rawon wa oishi desu ga skoshi karai desu kayak gitu. Enak, tapi sedikit pedas kayak gitu. Jadi kalau kita mau bikin pernyataan yang berlawanan, setelahnya bakal dia ditambahin enggak gitu. Jadi ini kalimat yang praktis ya, gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau ngeles gitu ya, kamu suka orang itu nggak sih? Ari no koto suki desu ka? Ari no koto ga suki desu. Ya, tapi ada sesuatu hal yang nggak bikin kamu suka, jadi tinggal tambahin aja. Suki desu ga gitu ya. Ya. Suki desu ga. Jadi kayak ngeles gitu, buat dipakai buat ngeles gitu. Desu ga, ya apa ya? Soto, Soto watari, urusan. soto urusai toka, so you koto. Ya, jadi ya suka, tapi ya mungkin orangnya sedikit rame ya, jadi saya agak gimana gitu. Jadi kayak gitu ya, fungsi desu ga. Oke. Hai. Oh, berarti ya ini ya, berarti perkataan tapi yang kontra. Betul, yang kontras dengan yang pernyataan pertama. Oke. Hai. Terima Mungkin kasih. Harusan, hai, desu yo. Fardan-san atau Alisa-san juga yang baru join, mungkin ada yang mau pertanyaan juga atau mau konsul juga monggo. Belum ada. Belum ada ya, aman. Belum ada. Alisa, hai, Alisa-san gimana? Kamu belajarnya sampai saat ini ada yang kesulitan nggak? Belum sih. Belum. Persiapan buat JLPT gimana? Udah ikut kelas ya? Udah sih, cuma lagi review lagi dari awal. Itu kamu review ya, tapi baiknya juga lanjut lagi loh Minane Nihongo bab 26 sampai 50 loh, karena yang 4 itu bisa dibilang kayak Iya. mulai dari bab 40 ke atas itu udah mulai masuk BN4 soalnya. Iya. Oh. Maksudnya aku lagi review yang N4 itu. Soka, yang bab 26 ke 50. Iya, bun-bunnya masih banyak yang kurang. Soka. Gambat ya. Apalagi Iya, ada kelas ya. diskusi. Ya, saya sebenarnya pengen banget ngajarin ya teman-teman ya N4 ya. Tapi aduh, kita nggak ada teman-temannya sih waktu itu banyak ya. Ada sekitar berapa orang ya? Awalnya ada yang hampir sekitar 20-an, tapi ternyata yang mau ikut beneran cuma 10 orang ya. Zanen. So, Nah, kalau mau nentuin kita di N5 N4 tuh gimana gitu? Sebenarnya nggak ada takaran pastinya. Kayak even kamu belajar ngafalin kotoba ya, ngafalin kotoba 1000 pun, tapi kalau misalnya masih kesulitan buat memahami kalimat karena keterbatasan bumpo ataupun kanji-kanji itu juga tantangan. Jadi makanya kalau misalnya saya sih bilangnya, misalnya udah nyelesain buku Mina 1, itu seenggaknya bisa yang 5. Nyelesain buku Mina 2, basicnya dari situ ya, standarnya. Gitu. Tapi kalau kan beda-beda belajarnya gimana, even udah belajar pun dia banyak yang lupa, itu juga kan ngaruh. Nah, kalau misalnya orang-orang dia JLPT level base. Kak, terus kalau izin tanya, kalau Silakan. yang JLPT itu kita nentuin tanggalnya atau setahun ada berapa kali ujian gitu atau gimana sih Kak? Kayak IELTS Setiap gitu tahun atau? setahun ada 2 kali yang ditentuin sama Japvan ya, Japvan Foundation-nya langsung. Jadi di bulan Juli sama Desember. Ya. Nah, dan itu JLPT kayak war tiket sebenarnya. Jadi kayak 5 menit udah habis langsung. Itu juga ada.
Ya, dan pembagian daerahnya tuh macam-macam. Misalnya ada yang di Jakarta, ada yang di Manado, ada yang di Sumatera juga. Ya, jadi itu sih. Misalnya hari ini yang buka ini buat daerah-daerah ini, ya, makanya langsung ambil misalnya Jakarta, terus besoknya buat di daerah Jawa Timur dan lainnya kayak gitu. Ya, yang pasti setahun 2 kali dan luar tiket ya hitungannya. Itu sih. Dan kalau JLPT itu nggak ada urutannya. Dalam artian kamu harus ikut N5 buat ambil N4. N4 langsung ke N3 nggak perlu ya. Karena saya juga langsung ke N3 gitu. Karena N5 pernah waktu SMA ya. Terus N5 nggak lolos, saya masuk jurusan bahasa Jepang, N4 juga kayak nanggung ke N3, jadi langsung IPAT Sugokaku ya. Jadi sekali tes langsung lolos gitu. Cuma yang berat itu adalah N3 ke N2, levelnya langsung tinggi banget. Oke, kalau misalnya ngikut dari bulan ya, ini juga bulan sebenarnya bukan takaran sih. JLPT level apa ya bisa dibilang kan saya ada loh di mana sih? Otomatis di webinar kali ya. Berarti kan yang dilihat bukan kayak kan seberapa nggak tahu kanjinya juga ya untuk menentukan dia N5 atau N4-nya gitu. Betul, betul. Itu cuma kayak apa ya, gambaran dasar aja kalau misalnya level N masih gini loh, kayak gini. Ini ya, saya kirim lagi di chat atau saya kirim di WA lagi deh. Oke, chat kemarin. Nah, ini kalau misalnya lihat dari sini ya, kayak level N5 ini 120 kanji, vocabnya 800, N4 dia kanjinya 300, vocabnya 1500 gitu ya. Tapi ini bukan gambaran pasti, ini cuma kayak hitung-hitungan dasar aja gitu kan. Saya juga bilang kalau Minano 1 selesai, seenggaknya N5 pasti bisa ya. N2 Minano Nihongo 2 selesai pasti N4 bisa gitu ya. Ya itu karena standarnya memang ditargetkan segitu. Oke. Mungkin kayak gitu Sama sih. mau naik juga sih, kan misalnya kan ini ya, ada mesti kan harus ada, nggak harus sih ya, kayak seenggaknya pas belajar Jepang ada ya ajar latihan speaking gitu. Cuman kan ya di lingkungan kan nggak banyak yang ini ya, fluent Ya, atau native yang di Jepang. so Nah, itu berarti gimana ya itu? Kalau nulis kan tinggal nulis kalau buat kalimat, tapi kan yang problem adalah ketika kita mau belajar speaking. nih Itu kalau mending misalnya speaking gimana? gimana Vanessa, coba lanjut. Hah? Kan ini aku kayak udah belajar ya sendiri gitu, kayak ya nulis udah paham, nuliskan beberapa kanji kayak udah tahu urutannya gimana aja gitu. Cuman kan yang problem adalah ketika ini sih apa namanya, kalau Oh, ajar speaking gitu. Tapi kan di hmm, sekitar kan nggak ada ini, nggak ada yang fluent atau native yang di Jepang gitu. Kayak yang belajar hmm. Jepang paling ya cuma berapa gitu. Kalau bahasa Inggris kan enak mungkin kayak kalau ada yang mau praktek ngomong Inggris tinggal sama tanya temen ya ngobrol bahasa Inggris. Cuman kalau Jepang itu berarti itu ngakalinnya gimana ya? Oke. Pertama mungkin kalau misalnya kita ikut kelas ya. Kalau saya sama teman-teman biasanya waktu lagi kelas itu saya selalu pancing mereka buat ngomong. Jadi kayak misalnya di sini ada sesi reibu ya. Ini kayak misalnya baca, misalnya si A baca Osake o nomimasu ka? Yang B jawab Iye nomimasen kayak gitu. Ini jadi mungkin sedikit sesi percakapan dasar ya. Walaupun memang nggak intens percakapannya gitu. Jadi kayak mengenalin mereka buat ngebuka mulutnya melatih bahasa Jepangnya kayak gitu. Itu kalau misalnya di kelas ya. Nah, lalu kalau misalnya di luar kelas gimana? Coba cari channel. Kalau misalnya kita di sini kan Discord ya. Ada namanya Kabur Aja Dulu. Nah, Kabur Aja Dulu ini biasanya ada juga yang teman-teman tinggal di Jepang ataupun juga yang lagi belajar bahasa Jepang itu suka nongkrong gitu. Nah, di channel ini juga bisa nimbrung gitu buat dengerin orang ngomong pakai bahasa Jepang ataupun gimana ya. Tuh orang-orang juga welcome kalau kamu pakai bahasa Jepang. Nah, kalau saya itu lebih suka nongkrong di sini karena saya setiap hari biasanya nongkrong di sini. Ini namanya adalah English Japanese Language Exchange. Ya biasanya tiap malam itu ada Nihonjinnya. Nah, sayangnya saya nggak ada 2 akun jadi nggak bisa ngasih contoh. Jadi kalau misalnya Minasang join di sini channelnya, ini orang-orang lagi pada ngomong pakai bahasa Jepang ya, Japanese Conversation ataupun Beginner Japanese gitu. Sini yang beginner Japanese ini biasanya mereka welcome gitu kalau misalnya kita masih patah-patah ngomongnya. Tapi sekali lagi namanya juga belajar ya.
yang pasti kalau misalnya mau belajar ngomong, itu jam terbangnya harus dinaikin. Nah, ini bisa lewat channel ini, gratis. Di server ini gratis, bisa ngobrol-ngobrol sama orang juga, mereka juga semuanya anonymous ya, jadi kamu nggak perlu harus ngomong pakai nama asli, umur kamu berapa itu nggak wajib ya, gitu. Jadi, dan ini nggak cuma orang Jepang ya, macam-macam dari berbagai macam negara juga mereka ngumpul di sini. Jadi, bakalan sering ketemu kayak, "Eh, orang Jepang ya?" Ternyata dia orang Cina atau orang Korea gitu, yang sampai lancar banget mereka ngomongnya, gitu. So, kalau misalnya mau, gimana cara siasatin buat makin bagus speaking-nya, pertama cari lingkungan yang bisa mendukung bahasa Jepang ya, kalau di Indonesia susah. Ya, paling kan kita mau nggak mau ikut, channel-channel kayak gini, server-server, ataupun kayak komunitas-komunitas di Jepangan gitu, yang mereka support buat, speak Japanese all the time gitu, pakai bahasa Jepang sepanjang waktu gitu kan, sepanjang sesi itu. Paling kayak gitu sih, Oke, kalau siap. misalnya Terima kasih Kak Ben. ini sih, oh, ini paling saya share juga ya kalau misalnya penasaran, linknya di mana. Terus, Mau. Fardansang ini coba deh, kemarin gimana caranya Fardansang ya biar bisa keterima? Itu kalau nggak salah harus apa, bilang dulu, heeh heeh heeh. Ya, my native language is Indonesian kayak gitu. Nanti baru keluar semua ininya, channel-nya. Tapi kalau misalnya Minasang baru masuk, itu biasanya cuma di ini doang ya, just hanging out doang ya, cuma satu channel doang, ya. Terus di sini baru ngomong kayak my native language is Indonesian ya gitu ya kalau nggak salah. Baru nanti ini kebuka semua gitu. Gitu. Ini saya tiap tiap hari tuh, suka nongkrong Pak di sini buat dengerin doang karena saya nggak bisa open mic ya, karena ada bocil juga di kamar, gitu sih. Jadi itu sih. Tapi by the way Minasang semua rencana mau ini kah, kerja ke Jepang Kak? Iya, atau sekedar liburan gitu juga tanpa apa Ah, namanya, tanpa ngangong-ngangong gitu. Kalau misalkan mau iya nanya iya. kan seenggaknya tahu gitu. So deh nih. Iya iya bener sih. Kalau Harusa gimana ya udah open mic nih? Pingin. Pengen ya? IT berarti? Iya. Kenapa? IT bidangnya? Enggak, aku non IT, Kak. Non IT? Bisa kah kok non IT gitu? Aku yang Apa dulu IT. bidangnya? Ah, iya sih ya, Aisa-san, dosa Sakini. Bidang apa? Sorry, Harusa? Oh, enggak, kalau misalnya non IT, adakah, Kak? Bidang apa dulu? Non Aku IT banyak. kebetulan apoteker. Apoteker ya? Apoteker kah? Kalau misalnya bidang kesehatan, biasanya mereka agak sulit ya, kecuali Kaiko. Oh, Kaiko itu Kaigo. pelawat lansia ya, dan itu memang bidangnya TG. Kalau apoteker ini Hmm, D3 apa S1? farmasi ya. Farmasi ya? Profesi. Mm-mm. Eh, Maksudnya studinya S1, D3 atau Iya, langsung? S1 terus nambah lagi setahun. Ah, soalnya apoteker Oh, itu, farmasi profesi ya berarti? Tambah Bener, Kak. setahunnya? Oh. ya, ya sih kalau kesehatan ya di Jepang itu sebenarnya agak sulit, apalagi kalau dari luar negeri ya, kecuali Kaigo, karena memang mereka buka banyak banget peluang kerja buat di bidang itu ya, apa perawat lansia. Kalau misalnya kesehatan, seenggaknya kamu harus sekolahnya dari Jepang sih, karena pasti Berarti belum ada kalau misal mau S2 ke Jepang gitu gimana itu? Kayak tadi yang bisa. farmasi, S2 farmasi gitu? Iya berarti kalau kayak gitu, kan kalau misalnya S2 otomatis harus cari dulu kan. Pertama, perginya karena apa? Beasiswa ataukah Hmm. biaya pribadi gitu. Yang penting ketemu dulu kampusnya, apakah dia sesuai linier ya, linier dengan jurusannya. Terus, apakah sekiranya dia menerima gitu ya kampusnya. Kalau misalnya dari kampusnya udah oke, ya sudah bisa lanjut S2 ke sana gitu. Baru nanti dari S2 bisa kebuka mungkin ya peluang buat kerja di Jepang Hmm. lewat, heeh, itu ya. Yang penting Lewat Jepang itu kan itu. mereka memandang dulu kalau misalnya Minasang pernah studi di Jepang juga gitu sih, heeh. Soalnya saya juga kebetulan dulu pernah ada ngajarin dosen juga kan, dosen, kedokteran gigi.
ya. Jadi dia udah S2 mau S3 di Jepang gitu kan. Itu akhirnya dapat di Kumamoto. Bukan Kumamoto ya, pokoknya daerah Kumamoto. bawah banget itu di Jepang. Nah, itu Mm, dia juga lanjut studi di sana, S3. Dekat sama profesornya, itu sih yang penting, dekat sama profesornya juga. Nah, kalau misalnya profesornya suka, kita bisa lanjut ngajar di sana sebagai asisten dosen, gitu juga bisa kok. Jadi bukan malah Hmm. sebagai farmasi, malah jadi asisten dosennya juga bisa kayak gitu. Itu Kalau juga di industri possible nggak, Kak? Aku ada pengalaman sih di industri, cuman nggak tahu kalau misalnya di Jepang bisa nggak ya gitu. dulu nih. Iya, kalau pertama sih kalau mau ambil Harus ini ya. visa visa Gijingoku ya, engineer ya, itu memang harus sesuai dengan bidang kuliahnya gitu. Sama pengetahuan juga memang perlu sih. Biasanya sih gitu. Oh, Pertama minimal persyaratannya adalah sudah punya S1, udah S1 mm, juga udah punya pengalaman kerja, ya, terus mm. bidang S1-nya juga sesuai sama pekerjaannya, wis pasti langsung bisa berangkat sih. Gitu. Kalau Paling misal ini nggak punya S1, tapi kayak ada pengalaman gitu, soalnya kalau cuma D3 aja tuh berarti gimana itu? kalau misalnya di Jepang itu D3 mungkin masih bisa ya. Saya kurang dalam soal apakah harus D3 atau S1. Karena em, Jepang itu mereka minta seenggaknya ada sekolah minimal 3 sampai 4 tahun ya, level dengan Hmm, S1 gitu kan di Jepangnya. Nah, mungkin D3 masih bisa masuk ya, tapi nggak tahu juga. Saya juga belum pernah masuk apa ya tanya teman-teman yang udah bekerja ke Jepang gitu. Itu sih. oke oke. Ya oke, itu sih thank yang you, Kak susahnya Bram. kayak aku mau ke Jepangnya kan karena aku kan D3. Tapi kayak Hmm, banyak kan kayak harus S1 gitu ya, agak iya susahnya sih. di situ. Ya, memang Hmm. kalau misalnya mau ya mungkin kemarin waktu penjelasannya Mbak Sensei tambah lagi aja setahun buat S1 ya, belajar lagi ya. Nggak, Jepang tuh nggak mandang kampus yang harus terbaik atau enggak, yang penting resmi aja sih gitu. Nah, Mm-mm. eh, saya BSI juga gitu ya, BSI aja atau di Undar atau mana ya kalau misalnya Jakarta. Yang penting S1 udah pasti bisa gitu. Atau, Soalnya memang atau UT Jepang kali ya. gitu ya. So dan ya Tokutei Kino sih paling. Nah, cuma kalau Tokutei Kino juga namanya juga blue color ya. Pernah biru jadi memang agak siap-siap keras keras Nah iya pekerjaannya. Kak UT itu iya, ya Nah, gitu-gitu sih. iya itu Berarti kayak ini mending ekstensi dulu aja kali ya berarti biar dapat S1-nya gitu atau eh, gimana? iya sih bisa dibilang kalau memang mau ngejar karir ya gitu sih. Mm. Tapi kalau memang ya sih mendingan gitu sih, mendingan ambil S1 dulu baru habis itu lanjut Kishingoku, atau habis sudah dapat S1 ambil Tokutei Gino gitu. Maksudnya gini, kalau memang S1 Gijinkoku susah dapatnya, nggak apa-apa ke Jepang lewat Tokutei Gino nanti ya. Yang penting udah punya S1 dulu. Nanti kalau misalnya udah Tokutei Gino, baru dari situ bisa ambil Gijinkoku. Itu banyak yang kasusnya kayak gitu. Hmm, Karena nanti ketika udah selesai Tokutei Gino, mau lanjut Gijinkoku bisa, tapi minimal harus ada S1 gitu. Pasti S1 ya tetap itu. minta. Ah, yang sulit adalah ketika udah Tokutei Gino, mau lanjut Gijinkoku tapi nggak ada S1, ya. Terus mau S1 juga sambil kerja kan nggak bisa. Gitu. Jadi Betul. bakalan kesulitan mau lanjut Kijinoku, mau nggak mau nanti ikut Tokutei Gino 2 lagi gitu. Kalau memang suka Hmm. pekerjaannya. Tapi ya gitu sih. Tapi ini nggak sih kalau di Jepang tuh kayak ada extension dari yang D3 ke S1 gitu nggak sih? Udah. Karena penyetaraannya itu nggak kayak di Indonesia ya. Jadi kebanyakan mungkin nggak. Paling kalau misalnya mau lanjut S1 di Indonesia aja. Oke, oke, oke. Ya mungkin itu dulu aja. Terima kasih ya Mas. Hai, i desu yo. Oke, mungkin terakhir ada lagi yang mau tanyakan, guys. Sharing-sharing. Kalau nggak ada, mungkin hari ini sampai sini ya. Minggu depan kalau misalnya ada kesempatan lagi kita kayak gini lagi ya, belajar Tadoku ya, baca-baca lagi ya. Terus juga kita main yang tadi itu ya, Kotoba gitu juga seru tuh main kanji. Kalau misalnya pagi minasang ini ya apa masih pada baru bangun tidur kan jam 8 gitu.
Iya, aku Ya, tadi pas telat masuk baru bangun. Soalnya kemarin malam riweuh packing pindahan. udah ya. Kalau Fardansa gimana? Sorry. Udah Yone. Ya, besok deh semoga dia. Iya, saya di Makassar kan waktu Wita ya, jadi memang lebih awal. Besok ya minggu depan semoga ya dilihat. Kalau misalnya bisa agak siangan, coba agak siangan kali. Oke deh, ya Minasang hari ini makasih banyak ya udah datang sesi Benkyo Kui kita. Jadi kalau misalnya ada kesempatan lagi minggu depan nanti kita belajar bareng lagi ya. ということ。じゃあ皆さん、今日はお疲れ様。またね。バイバイ。またね。ありがとうございました。arigatou gozaimasu, ありが Sensei. とう。はい、いいよ。じゃあ失礼します。